dengan baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah di pagi dan petang ini kita dalam rangka muzakarah yang akan disampaikan oleh al-ustaz kita, yaitu Ustaz Dr. Adi Rakib Jabari. Rakib malaikat nanti. Ya. Kenapa? Nanti mana yang mau datang ya, nanti dicabut ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, baiklah kita dengan bersama untuk bahan kita di depan nanti. Demikian saja. Untuk itu kami persilakan waktu dan tempat kepada Pak Ustaz. Gimana tuh malam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Sisan. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa baslihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para ustaz, enggak ada ibu ya? Itulah selalu ceramah, lebih banyak ceramah ibu-ibu kadang-kadang daripada bapak-bapak. Belum hidup. Udah. Dari sini. Arahnya kemari. Oke, baik. Apa judulnya? Membangun bangsa dengan iman dan takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard ila akhirih. Sadaqallahul azim. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 96, 97, 98. 3 ayat itu tidak bisa dipisahkan. Selama ini khatib-khatib kita baik IKMI maupun MDI dipunggal satu ayat saja yang ke-96. Hafal itu seluruh khatib, tak pernah tidak membacakan ayat ini. Kalau tidak tahun ini tahun depan baca terus. Kenapa? Karena sangat berkaitan dengan masalah-masalah as-siyasah. Nah, ujungnya itu jika seandainya suatu bangsa di ujungnya itu bahwa kamu itu nanti mendapat azab, ya, sesuai dengan usaha kita. Ujungnya taksibun, apapun usahamu. Untuk lengkapnya tolong baca Ustaz ayatnya. Nah, itu dia. Jika kamu mendustakan ayat-ayat Allah, kamu akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah kamu usahakan. Dari kata kasaba, ya, jadi yaksibun, artinya yang mereka usahakan. Nah, baik itu hormat, karena kita ini mubalik, karena kita ini penceramah. Apabila kita melihat judul, itu yang pertama kita lihat dulu babnya. Ini masuk dalam bab apa ini? Judul ini. Jadi dia bukan melebar saja, kita cari babnya. Bab apa ini? Masalah negeri yang beriman dan bertakwa ini. Membangun negeri yang beriman dan bertakwa.
Wah, itu dia baru saya bilang Ustaz dah nyebut duluan ya. Babnya bab as-siyasah. Nah, as-siyasah itu istilah lainnya bab strategi. Cuma strategi ini lebih khusus, as-siyasah umum, strategi umum. Kalau strategi untuk perang. Strategi perang. Strategi dari kata strategi itulah diambil kata-kata strategi. Jadi strategi itu bahasa Arab. Strategi. Jadi strategi itu lebih kecil dibandingkan dengan as-siyasah. Siyasah itu lebih dekat kepada kebijaksanaan. Kalau strategi itu lebih turun ke lapangan. Bukan lagi perencanaan, tapi sudah praktek di lapangan. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi arahnya judul ini arahnya kepada bab fikih siyasah. Pertanyaannya, siapa yang sudah membaca buku fikih siyasah? Apa judulnya dan siapa pengarangnya? Nah, yang umumnya yang sangat populer pengarangnya bernama Al-Mawardi, ya, dengan buku fikih as-siyasah. Sudah banyak terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Masih banyak lagi pengarang-pengarang yang lain termasuk As-Satibi, kelahiran Spanyol, juga ada membahas tentang as-siyasah. Nah, apabila kita mempelajari fikih as-siyasah ini, kita baca kaidahnya, ya, strategi bagaimana negeri itu menjadi negeri yang beriman dan bertakwa, itu ada strateginya. Apa strateginya? Ada kaidahnya. Apa kaidah siyasahnya? Bunyi tasarruful imam manutun bil maslahah. Benar dengar? Iya, kalau Ustaz harus dengarlah itu ya. Oh. Bunyinya tasarruful imam Imam ini maksudnya bukan imam sholat ya, pemimpin ya. Tasarruful imam manutun bil maslahah, lil maslahah, ini agak apa sedikit ya, agak kurang jelas ya. Ya. Oh, menurun. Ada yang berubah. Hah? Ada yang baru. Ada yang baru. Wah, iya, ini tidak pakai lagi. Mana tutupnya tadi, Ustaz? Ada ya. Dia kalau tidak tutup masuk angin ya. Tutup. Oh, ada tutup, sudah dipakai tutup. Nah, ini kaidahnya. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Kamu ya. Tolong dihafal nih ya, Bapak Ibu. Ini fikih siyasah. Ini kaidahnya dari Al-Mawardi. Udah paling dari saja dia. Imam manutun lil maslahah. Manutun lil maslahah. Lil maslahah. Tasarrufu imam manutun lil maslahati. Lil maslahati. Oke. Jadi ini artinya kebijakan. Kebijakan pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan umatnya. Nah, jadi kalau ada negeri yang hancur itu mungkin pemimpinnya yang tidak punya tasarruf, pemimpinnya yang tidak punya kebijaksanaan. Jadi tasarruful imam manutun bil maslahah. Kebijaksanaan pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan umat. Seharusnya begitu. Yang terjadi di Indonesia sekarang apa? Tasarruful imam manutun lil investor. Kebijakan pemimpin kita banyak memenangkan orang penanam modal. Itu dia, sehingga hutang Indonesia semakin banyak. Bukan tasarruful bil maslahah. Ya,
Jadi di sini tersebut ada di sini tersembunyi di sini namanya li rakyatihi. Li rakyatihi. Sebelah sini. Rakyatihi manutun lil maslahat. Ini lengkap, lebih lengkap. Tasarruful imam li rakyatihi manutun lil maslahat. Kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyatnya haruslah berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan kelompok, bukan kemaslahatan penguasa, bukan pula kemaslahatan pengusaha. Nah, ini kaidahnya, asyasahnya itu, strateginya. Nah, jadi setelah ini kita tahu kaidah dasarnya, ini asyasah. Asyasah. Ya, asyasah. Strategi, istilah lainnya strategi. Ya. Strategi ya. Dari sini juga kata catur ya. Kata catur dari satur. Jadi orang main catur itu adalah orang yang ahli strategi di dalam berpikirnya. Dalam penerapannya enggak juga. Hanya dalam berpikirnya saja. Strategi asyasah. Nah, jadi imamlah yang punya strategi itu, yang harus kepada rakyatnya manutun lil maslahah. Nah, barulah kita sampai kepada ayat. Nah, lalu ayat-ayat yang mengarah kemana? 1. Surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Nah, paling bagus ini. Ini ayat 76 ini ujungnya yaksibun. Yaksibun. Artinya kamu usahakan. Nah, surat 7. Surat 7 namanya surat Al-A'raf. Kenapa kita sebut surat 7 saja? Karena nama-nama suratnya sudah hafal. Cara menghafalnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Nah, 7 kan? Jadi Al-A'raf. Istri saya kan guru agama juga. Tuh, surat berapa ayat berapa, Bang? Oh, tidak tahu ya. Biar saya nyanyikan dulu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Terus, dapat Ustaz sekian. Oh iya ya, Bang. Kalau gitu perlu juga kesimpulannya hafalan ayat itu disairkan. Disenikan cepat dapatnya. Ya. Bima kanu yaksibun, apa yang kamu usahakan. Nah, ayat ini beruntun 97 98 99. Nah, indahnya ayat ini dari segi ilmu balaghah. Tahu kan ilmu balaghah? Ilmu sastranya Al-Quran. Indah sekali. Kalau kita menghayati ilmu bayan, ilmu balaghah, sungguh indah. Makanya Al-Quran itu mudah dihafal. Nah, kita lihat. Saya bikin tadi catatan bahwa ayat 97 itu ujungnya wahum naimun. Nah, sini dia. Wahum tidur. Itu dia. Naimun. Yang menarik dari segi balaghah ini sama-sama ini. Yaksibun, naimun. Ini dia betul. Tambah ya? Ya ampun betul. Ya ampun. Nah. Ya ampun. Terus 98? 99. Hasbunallah 2 kali 98. Apa 98? Ujungnya khasirun. Al-qaumul khasirun. Al-khasirun. Nah,
Di dalam daftar mubalik kita hanya disebutkan ayat ini ya, ayat 97. Nah, tapi alangkah bagusnya kita hafal sampai 99 supaya lengkap. Ini ancaman dari Allah. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, akan diberikan berkat. Apa yang dimasukkan berkat itu? Karena ayat ini turunnya di Mekah ya. Berkah. Jadi berkah yang turun itu hujan. Ya. Jadi kalau hujan di Mekah tuh berkah turun. Mereka dari rumah keluar semuanya. Basah-basah baju pun tidak apa-apa. Karena mereka sudah lama tidak merasakan bencana. Nah, betul. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, apabila pemimpinnya dan rakyatnya tidak mendapatkan kesejahteraan, berarti pemimpinnya zalim. Saking zalimnya, 6 orang ditembak tanpa ada diusut. Iya kan? Umat Islam. Hah? Sedangkan 1 orang saja bunuh, mati sama dengan seluruh. Ini 6 orang, 6 kali penduduk dunia. Masya Allah. Nah, sekarang kita pelajari ayatnya dulu. Kamu fa'akhaznahum. Akhaza itu artinya mengambil, iya kan? Akhaza. Fa'akhaznahum, tapi di sini artinya memberikan balasan. Jadi Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Nah, ya sibun, apa yang kita usahakan. Nah, kemudian ancaman Allah itu di ayat 97 dikatakan wahum naimun. Di awal ayat ini bercerita tentang penduduk suatu negeri itu ketika malam hari. Siapa yang menjaganya keselamatan di malam hari? Mungkin saja terjadi gempa, mungkin terjadi tsunami, kemudian banyak kemungkinan lain. Nah, jadi kalau mereka lalai, kalau mereka tidak bersyukur kepada Allah, ancamannya ketika mereka tidur bisa rumah mereka hanyut, bisa terkena gempa dan mereka tidak akan bangkit lagi. Bukan hanya sekadar tidur, tapi tidur untuk selama-lamanya. Nah, ini maka kaitkan nih. Yaksibun wahum naimun, karena mereka lalai. Nah, ayat 98 yal'abun, karena mereka bermain-main. Kapan ini? Di awal ayatnya waktu duha. Nah, itu ya. Udah baca tadi ya ayatnya. Nyambung langsung. Saya mau bilang, Ustaz sudah bilang duluan. Jadi ketika dia tidak sholat duha, sedangkan pekerjaan lain tidak ada, mereka sibuk bermain-main. Siapa yang menjaga keselamatannya ketika dia sedang bermain-main? Bisa terjadi bencana. Entah dia bermain-main di pantai, entah dia bermain-main di hotel, entah dia main-main di halaman rumahnya, sibuk dengan permainan. Nah, yal'abun, mereka tidak mau sholat duha. Nah, kemudian khasirun. Siapa yang mau rugi ini? Yang khasirun adalah orang yang tertipu. Ada makaro di awal ayatnya. Makrun ya, makar. Makar itu orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia. Karena melihat pembangunan yang indah, dia lupa ada kuburan yang menunggu dia. Bangunan yang dia buat begitu indah akan dia tinggalkan. Kemudian tempat duduknya yang indah itu juga akan ditinggalkan. Jadi mereka menjadi orang yang rugi. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, ayat ini 96, 97, 98 bercerita tentang orang yang diberikan balasan di dunia ini juga sesuai dengan usahanya. Kemudian kalau mereka lalai, mereka sedang tidur, tidak ada yang menjaganya. Waktu mau tidur tidak pula berserah diri kepada Allah, mereka bisa tidur selama-lamanya tidak sadar. Karena kecelakaan itu musibah banyak terjadi malam ya, jam 2 malam, kebanyakan malam terjadinya. Nah, ini waktu pagi hari banyak juga musibah yang datang di saat mereka merasa sehat, mereka bermain-main, lalai, lupa dia salat subuh, tahu-tahu datang musibah oleh Allah. Sedangkan mereka yal'abun, mereka sedang bermain-main. Kemudian yang khasirun, dia ini tertipu oleh kehidupan duniawi, menjadilah mereka orang-orang yang rugi. Nah,
kaitan ayat ini boleh diterangkan oleh hadis, ya. Salatul muhlikat, ini sudah hafal kita ya. Salatul muhlikat. Salatul muhlikat. Ya. Yang pertama, karena orang tadi rusak, hadis ini menerangkan karena ini riwayat Bukhari dan Muslim, karena hawahu muttabi'un. Waalaikumsalam. Karena selalu mengikutkan kehendak hawa nafsunya. Karena hawahu muttabi'un menurut hadis. Yang kedua, disebabkan mereka itu sukhun. Sukhun muta'un. Muta'un. Sukhun muta'un. Yang ketiga, karena ijabul mar'i bin nafs. Karena ijabul mar'i bi nafsi. Bukan nafsina. Bi nafsi. Bi nafsi. Nah, ini dia. Mereka-mereka ini menjadi rusak menurut detailnya lagi dalam hadis salah sumuhikat. Ada 3 kunci malapetaka di dunia ini dimanapun kita berada, apakah di rumah, di negara kita, di negara orang lain. Kalau benih ini kita pelihara, benih yang 3 ini, kita akan hancur. Benih yang pertama adalah hawahu muttabi'un, hawa nafsu yang tidak dikendalikan, diikutkan saja. Jadi terasa apa yang diinginkan tidak dikendalikan, diikutkan saja kita hawa nafsu. Nah, ini di dalam satu keterangan tafsir ini dikatakan bahwa ketika orang masuk dalam kubur dibukakan matanya, ada yang dibukakan matanya di masa Rasulullah itu, dia lihat suasana dalam kubur. Ternyata gelap sekali. Oh, ini sudah habis baterainya.